Shalom pemirsa, inilah acara Zona Mujizat. Senang sekali ya bisa menjumpai Anda kembali di acara ini yang penuh dengan karya-karya Tuhan yang luar biasa. Karena ada Tuhan, karena ada anak-anak Tuhan yang percaya, mengklikkan dengan hatinya Tuhan, mengklikkan dengan hatinya Tuhan sehingga apa yang kita tidak mampu, apa yang tidak masuk akal itu Tuhan kerjakan. Karena kita ini terbatas, Tuhan tidak terbatas. Jadi itulah yang namanya mujizat. Tamu saya spesial hari ini juga mengalami mujizat yang luar biasa. Dari rumah Tuhan buat mujizat, dari kecelakaan yang sampai patah kaki, patah jari, Tuhan juga buat mujizat. Seperti apa ya? Tetap di acara mujizat kita dengar kesaksian dari Bapak Ibu Binarto. Shalom Bapak Ibu. Luar biasa ini ya. Tuhan. Langganan mujizat namanya. Amin. Banyak sekali ya Bu, ceritanya ya Bu. Saya sampai wow. Kita pertama dari rumah dulu ya Bu ya. Oke. Itu rumah tuh gimana ceritanya, kan Bapak Ibu bangun rumah gitu, beli tanah bangun sendiri gitu. Nah itu mujizat-mujizatnya itu gimana tuh Bu? Oh ya, waktu kita bangun rumah tuh sebetulnya jujur aja dana ya enggak begitu banyak lah. Waktu saya bikin denah, saya pengen ini, pengen itu, denah gambarnya saya bingung. Terus saya tunjukkan. Yang bikin Ibu sendiri? Iya. Denahnya? Iya, denahnya. Jadi denah layoutnya gitu ya. Saya kan bukan arsitek, saya enggak tahu. Cuman pengennya begini begitu gitu ya. Betul. Terus saya setuju Pak waktu itu? Ya selalu pasang, sama saya selalu pasang. Terus saya ke saudaranya dia. Saudaranya dia tuh kebetulan Pak Hakim. Juga yang gambar gereja ya sepertinya ya. Terus dia tanya sama saya, kamu punya dana berapa? Saya sebutkan dana, dia bingung. Kamu dana segitu mau bikin rumah segini? Dia bingung. Danamu tuh untuk 50 meter aja enggak cukup. Padahal itu berapa meter? 150. 150. Rumah inti. Jadi bukan termasuk garasi. Arsiteknya tuh bilang 50 meter aja enggak mungkin. Enggak bisa ini. Kamu mau bikin rumah apa itu? Ya wes pokoknya aku bikin rumah, toh nanti jadi. Tak gituin dia. Udahlah, terserah kamu, kalau mau bikin terserah, dia ngomong gitu. Terus akhirnya ya kejadian Tuhan tuh enggak tahu gimana caranya kasih berkat keluarga kita terus menerus. Saya juga tidak tahu. Mau pasang reng di atas sama usuk, itu ada yang kirim 1 truk. 1 truk? Ya. Itu kayu. Tanpa Ibu ngomong sama orang itu, tanpa ya, cuman kita cerita aja ya, kita pengen gini. Terus dikasih kayu bangkirai 1 truk. Kami cukup. pasang, cukup malah lebih. Masih ada itu cuma sisanya. Luar biasa. Terus sudah selesai yang atas. Terus kita kan pesan genteng. Pesan genteng tuh waktu itu kan kita 96 ya mulai bangun. Harganya 520. Kita kasih DP 20.000. Malam hari kita ada tamu. Ada tamu nasabahnya Bapak. Karena Bapak kerja di bank waktu itu. Terus dia cuma katanya main. Anak-anak masih kecil, kita dikasih roti kongguan. Kongguan terus kaleng. Ya kita terima, namanya dikasih roti, masa enggak diterima ya enggak enak. Kita terima. Tamunya pulang, kita buka, ini ada roti nih buat anak-anak, kita buka. Ternyata di atasnya tuh ada amplop. Kita buka, uangnya 500.000. Saya bilang, Pak, besok kan kita harus bayar genteng ya, gentengnya dikirim 500.000. Ini uang berarti uang untuk genteng ya Pak, dikirim Tuhan ini. Terus kita sudah ngelepas, sudah mau cat bingung. Cat tuh kan mahal, kalau cat yang bagus loh ya, bukan cat yang murah. Cat kita lumayan bagus. Ada yang telepon, rumahnya udah dicat belum? Belum. Terus gimana mau cat? Ya mau aja. Ya udah ke kantorku. Menurut saya Tuhan mengerti kebutuhan kita itu ya seperti itu. Memenuhi kebutuhan kita ya tanpa tapi kita minta ya. Waktu Bapak Ibu Bin itu mau bikin rumah, dananya masih kurang seperti yang dikatakan insinyur tadi itu ya. Itu hatinya gimana sih sebetulnya? Ya enggak tahu. Kok bisa ngomong? Kita nekat aja. Masalahnya gini, prinsip saya gini. Saya pengen punya rumah, yang penting rumah tertutup.
Saya tidak malu rumah saya jadi atau enggak, itu saya enggak punya rasa malu. Yang penting saya tidak utang orang, saya tidak minta-minta orang. Jadi prinsip saya rumah jadi enggak jadi, pokoknya ini rumah kita. Karena yang penting itu saya bisa makan, punya rumah. Waktu itu pikiran saya cuma itu, sama bisa nyekolah ke anak-anak. Jadi kehidupan kami itu cuman yang saya pikirkan loh, cuman itu aja. Anak-anak bisa sekolah, Pak Bin, kami bisa makan. Pak Bin sama doanya lebih kenceng apa lebih? Ya, saya sih nggak ngerti ya Tuhan mau berkarya seperti apa Bu sampai saat ini ya. Cuma Tapi Tuhan nggak seneng utang gitu ya? Enggak, saya dari dulu enggak pernah mau utang gitu. Wah. Rasanya terbeban kalau utang tuh kita harus bayar. Jadi kalau nanti enggak bisa bayar, saya tuh bingung. Jadi prinsip saya tuh seperti itu dari dulu. Saya punya niat tuh dari kecil saya enggak mau utang. Ini bener yang diomongin Pak Jo kemarin ya berarti ya. Kemarin tuh Pastor Jo tuh ngomong, kamu bisa beli rumah nggak? Menurut keuanganmu nggak bisa kamu, tapi mengandalkan Tuhan pasti bisa. Pokoknya waktunya Tuhan itu indah pada waktunya. Tapi kita tuh seringnya buru-buru ya. Jadi kita suka berhutang itu ya begitu kali ya. Nekat ya, jadi nekat. Ini contoh ini contoh bikin rumah sampai tidak berhutang sampai jadi dengan cara yang ajaib nih ya Bu ya. Sampai sekarang sudah jadi semua? Sekarang sudah Bu, dulu belum Bu. Oke, itu rumah mujizat berarti ya. Ya betul Bu, terima kasih. Kemudian next nih mantu nih. Kalau soal mantu nih gimana Bu? Katanya udah mantu, di tahun itu sudah mantu sekali gitu maksudnya. Ini mantu tuh 2014, kami mantu pertama. Anak pertama kami sudah mantu, habis ratusan juta. Terus habis mantu anak pertama, anak kedua tiba-tiba gini, Mami, aku juga pengen menikah. Saya berdoa, Tuhan, saya tidak tahu, ini anak saya pengen menikah, kami tidak punya uang. Saya pasrah sama Tuhan. Apa yang akan terjadi semua saya serahkan sama Tuhan. Saya orangnya cuma gitu. Hidup saya tuh cuma benar-benar berserah. Tetap berdua ya Pak Bin. Saya akui itu Bu. Saya benar-benar berserah. Saya bilang, piye nih Pak? Ya wis, piye lagi? Ya memang kita masih ada uang, tapi kan tidak sampai ratusan juta gitu loh. Terus akhirnya kita tutup DP-DP-nya dulu untuk resto, untuk baju, untuk apa-apa itu saya tutup. Terus waktu itu sudah menikah, saya sendiri tidak tahu yang datang tuh banyak sekali. Setelah begitu besoknya dia langsung berangkat bulan madu ke Bali. Waktu seminggu kemudian dia datang, saya tanya, dan Mami tak tanya ya, ini kok saudaranya Mami enggak termasuk ya, kamu salah nyatet enggak? Loh Mam, itu kan baru sumbangan di restoran. Yang di gereja kan belum. Loh, berarti sumbangannya masih banyak tuh. Iya Mam, masih banyak. Saya kaget loh. Oh kok gitu bisa? Ya? Berarti nyimpennya di mana kok sampai belum buka? Karena dia kan tergesa-gesa. Habis menikah malam, jadi buka itu sumbangan cuman yang di gedung, yang di gereja kan sudah disimpan sendiri gitu loh Bu. Jadi kan dua tas kresek lah hitungannya gitu. Terus paginya kan dia langsung pergi. Lah, yang satu tuh di mana saya enggak karena saya mikir dia yang akan mengeluarkan dana, jadi saya ya enggak ikut cawe-cawe lah hitungannya gitu. Terus akhirnya setelah dia datang dibuka, puji Tuhan, semuanya tercukupi. Wah. Bukan cuman untuk mantunya saja, untuk prewednya, untuk honeymoonnya dia, semua dicukupkan Tuhan. Oh, luar biasa. Saya sampai waktu itu kesaksian. Memang anak saya ini jujur aja dia pelayanan. Anak kami tiga-tiga pelayanan dari kecil. Dan yang nomor 2 yang menikah ini, dari awal dia itu kerja online. Dia jualan gitar, online gitar. Setiap kali dia kirim gitar, dia kasih itu bulletinnya gereja. Padahal itu bayar. Dia beli dari gereja, dia ambil, dia masukkan satu persatu. Bulletin itu ke gitarnya Bu. Jadi waktu gitar itu terjual, itu bulletin juga diikutkan di situ. Itu intinya untuk supaya membaca, supaya ya, jadi untuk penginjilan. Saya bilang luar biasa. Nanti kalau yang beli bukan agama kita gimana? Enggak apa-apa, Mam. Namanya aja penginjilan. Dia mau buang ya enggak apa-apa, tapi puji Tuhan kalau dia mau baca.
Jadi anak Padahal saya buletin itu nggak gratis ya Bu ya? Enggak. bayar. Bayar. Lumayan mahal juga waktu itu. Buletin itu seperti buku gitu loh, Bu. Majalah gitu ya? Seperti Oke. majalah besar gitu. Kecelakaan Ibu Bin ini gimana nih? Itu waktu itu Bu Bin naik apa? Nabrak apa? Ya 2000 berapa ya itu ya? 7 tahun yang lalu lah. 7 tahun yang lalu itu pulang baru belok dari Hartono ke Five Hotel. Itu kan terus rumah saya, dekat sekali Five Hotel ke rumah saya itu. Ada mobil, dia tuh tidak melihat ke arah kanan tempat saya jalan, tapi dia lihatnya ke arah kiri. Harusnya dia lihat ke tempat saya dulu. Dia motong jalan sambil pegang HP. Lah saya pun kaget karena waktu terlalu dekat. Saya nabrak. Ya kalau dihitung saya salah ya enggak. Dia yang salah karena dia tidak lihat saya. Dia main HP gitu. Sampai akhirnya saya enggak tahu gimana. Teman saya tuh jatuhnya tuh jatuh biasa sekali. Tapi saya parah. Muka Biasanya saya diboncengin ya yang parah iya, ya? karena saya kan pelan Bu. Saya enggak ngebut, pelan sekali gitu loh. Oke. Saya parah karena saya ketatap apa itu namanya depan itu ya. Bumper. Bumper itu. Kok bumper ya? Bumper mobil? Motor, kan saya naik motor. Oh naik motor, Iya. jadi pelangnya itu ya apa? Yang ini itu loh. Bagian Saya depannya. ketuk itu gigi saya lepas satu. Satu gigi lepas, terus Tangan saya. tangan saya ini jari. cuil. Heeh. Terus mata dijahit. Mata Hidung dijahit, hidung dijahit. Gigi lepas, tangan cuil, kakinya patah. Patah. Karena ketindihan sepeda motor. Oke. Lah waktu itu gigi lepas itu sini darah semua, merah semua. Tapi saya enggak lihat. Terus waktu saya kan cuman merem gini. Tangan saya diangkat, saya lihat ini cuil, saya langsung pingsan. Terus saya dibawa ke rumah sakit, saya cuman berdoa sama Tuhan, saya enggak mau diambil sekarang. Karena saya tahu suami saya sama anak saya itu masih butuh saya. Saya gitu. Tuhan tolong sembuhkan saya. Saya cuman seperti itu ada saya. Terus saya dibawa ke rumah sakit. Waktu itu Solo Baru, dia tidak bisa menangani. Karena ini parah. Ini termasuk operasi besar. Walaupun kecil lukanya, tapi operasi besar. Kalau enggak segera ditangani, ini busuk. Diamputasi. Itu jadi dijahit gitu. Iya, tapi enggak bisa di situ. Jadi saya dilarikan ke Suharso, rumah sakit Suharso. Nah di sana saya sudah ditangani 2 minggu kemudian. Terus saya disuruh pakai perawat untuk di rumah. Tapi setelah 2 minggu nggak tahu gimana cara perawatan dia itu benar-benar ini ada pen bisa lepas sendiri, luka yang mengerikan itu bisa sembuh. Puji Tuhan saya tuh sampai Tuhan tuh luar Berarti biasa tidak harus baik. diamputasi, Iya. tapi sembuh dan lepas dengan sendiri. orang yang datang ini Iya. dengan perawat Dan yang ini. lepas sendiri sampai lepas susternya sendiri. aja kaget. Loh, Itu Bu, kalau nggak mujizat ya. iya, Ibu ini selama kok pennya begitu bisa lepas doa? sendiri. Doa juga? Iya, terus Bu, saya ya waktu itu saya mulai di situ saya memang merasa ya Tuhan kayak menegur saya lah. Jadi saya benar-benar di rumah kan 5 bulan di kasur terus ya. Di situ saya mulai baca firman. Saya ada teman nggak tahu gimana caranya mengajak saya ikut Abba. Mulai di situ saya baca sehari 5 pasal. Mulai saya sakit itu saya mulai baca firman. Padahal Jadi itu sebelumnya saya ya. tidak pernah mau baca firman. Apa ya, sesuatu yang sepertinya kita ini aduh kok begini, tapi Tuhan tuh bisa. Ya, luar biasa. Kadang ada didikan yang harus kita Ya, lakukan betul. dalam Tuhan. Akhirnya sembuh. Kaki Ya. gimana kaki? Kaki apa Akhirnya lagi? kaki itu dipen. Kaki itu ya kaki di pen. Di sini kan kelihatan Bu. Loh, Oke. 20 cm ini. Di pen waktu saya kontrol dokter bilang, "Ibu coba kakinya ditekuk." Gimana dok maksudnya ditekuk? Ya ditekuk aja. Seberapa ibu bisa? Lah saya bilang, "Loh dok, maaf ya saya angkat." Saya angkat, ditekuk bisa benar-benar seperti biasa. Dokternya heran, "Loh, kok bisa?" "Loh lah gimana dok?" Lah saya kan yang bingung. Maksudnya gimana tuh dok? Loh, seperti ibu tuh biasanya enggak bisa. Itu minimal 6 bulan, minimal. Setahun baru bisa normal. Lah kok ibu baru sebulan bisa? Ya saya enggak tahu. Saya bilang gitu. Saya, puji Tuhan saya bisa mengucapkan hal ini. Ini semuanya berkat Tuhan. Betul. Kalau saya tidak punya Tuhan saya ngomongnya Tuhan saya. Karena saya tahu mereka di luar agama kita ya.
ini semuanya berkat Tuhan. Lihat tangan saya. Bapak tahu sendiri, dokter tahu sendiri tangan saya. Ini lihat, sudah bersih. Sampai dia bingung. Teman-temannya dokter tuh dipanggil. Lihat, ini fotonya, ini hasilnya. Kok bisa ya Bu? Mereka bingung. Tanya saya, kok bisa ya Bu? Ya enggak tahu, semua mujizat Tuhan. Saya cuma ngomong gitu saja. Wow. Kesaksian sama mereka tuh, sama mereka geleng-geleng. Dokter loh itu. Heran semua ya Papi ya waktu itu ya. Oke, waktunya tinggal beberapa. Kita next ke koperasi Pak Bin ya. Iya. Boleh. Pak Bin itu kenapa? Sakit apa? Saya didiagnosa sama dokter itu ketika di rumah sakit di Solo itu ada sumbatan. Nah, ketika dikateterisasi, dilihat kondisi jantungnya, kemudian divonis sama dokternya ini tidak bisa di ring. Dia bilang kalau bisa di ring pun dia harus berkelanjutan beberapa kali gitu. Dan akan percuma menurut dokter ini. Diagnosa dokter percuma. Jadi lebih bagus sarannya dia di bypass. Kemudian kami disarankan untuk bisa bypass di Semarang atau di Jakarta atau di Surabaya gitu. Dengan rumah sakit yang memadai gitu kira-kira. Kemudian kita sudah berlanjut ke rumah sakit yang di Semarang. Dia bilang, dokter yang di Semarang bilang malah agak berbeda gitu kan. Karena kalau yang Solo bilang ini harus bypass. Tapi yang Semarang bilang enggak, ini bisa di ring cuma beberapa kali, beberapa tahap gitu. Kemudian sudah ditentukan tanggal 16 Januari tahun 2024 ini. Di Semarang ya? Ya, di Semarang. Itu waktu itu kami pertengahan, kira-kira bulan Juli ketika saya kontrol awal dengan dokter yang di Semarang itu. Selesai makan pagi saya mau pisang godok kepok gitu. Tapi ternyata nggak tersedia di situ. Tiba-tiba muncul seorang ibu membawa dagangannya dengan kresek. Menawarkan sama saya, mau nggak ini gitu. Dagangannya dia di kreseknya itu saya lihat ada satu bungkus kacang rebus kesukaan saya. Saya bilang, ya saya mau ini aja Bu. Saya bilang gitu, saya minta itu. Kemudian saya kan begini, ternyata di dalam bawaan ibu ini ada pisang kepok besar gitu. Yang baru pertama kali saya lihat. Kemudian saya bilang, Bu ini saya beli sekalian sama pisang kepoknya. Kemudian ibu itu tidak menawarkan yang lainnya, dagangan yang lain. Dia langsung keluar dari ruangan itu. Harusnya nalarnya itu kan dia nawarkan ke pengunjung lainnya, penunggu lainnya, tapi dia tidak. Dia langsung seakan-akan memberi kesan buat saya bahwa dia datang hanya untuk memenuhi keinginan. Pisang bukan kepok masalah pisang kepoknya atau kacang rebusnya. Ini aku ada untuk kamu, itu maksudnya. Ini loh, keinginan kamu aja tak penuhi. Cuman pisang aja kamu bisa tak kasih, kan gitu. Jadi aku ada untuk kamu, jangan khawatir seperti itu. Jadi bukan karena makanannya, tidak. Penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan. Ada untuk dia. Semenjak itu hati Pak Bin gimana? Enggak takut lagi. Lebih tenang gitu loh. Ya memang penyertaan Tuhan itu luar biasa buat kita tuh. Kami merasa benar-benar ada lah dari awal kita masuk. Kita kan sebetulnya jujur aja BPJS kita itu kelas 2. Terus sampai kita masuk pertama kali saya sudah kaget. Masuk kamar saya bingung. Tuhan itu luar biasa. Tuhan sudah menyatakan kebesarannya lagi. Untuk kami penyertaannya luar biasa. Kami mendapat satu kamar. Bukan yang disekat sama korden, satu kamar utuh. Ada AC, ada TV. Bukan masalah AC TV-nya, tapi ini sudah beda. Nggak nanya, Bu? Saya tanya sama suster-suster, maaf, ini kamar untuk Pak Bin. Kita kan kelas 2. Iya Bu, ini khusus untuk Pak Binarto. Ini memang khusus untuk Pak Binarto sendiri. Sampai anak saya yang di Semarang itu ngomong sama saya, Mami itu tanda tangan minta kenaikan kelas enggak? Sampai dia ngeyel terus. Enggak. Kenapa Mami dapat kelas yang bagus? Ya enggak tahu. Ya ini kan berkat Tuhan, saya ngomong gitu. Mam, nek sampai naik kelas itu bayarnya mahal. Apalagi papi ring jantung, bukan sakit biasa. Ring jantung tuh satu jantung berapa ratus juta. Dia gitu. Enggak, Mami enggak ngomong kok. Enggak bilang apa-apa. Mami tanda tangan cuma ini nanti kalau papi tambah darah, ini papi harus begini. Mami tanda tangan, enggak ada kenaikan kelas. Sampai anak saya, yaudah
bener loh ya Mam, ya betul. Udah sampai jam 4 sore ada dokter datang untuk periksa Bapak. Kami ditanya, kenapa kok Bapak bisa seperti ini? Jadi kami harus membuka yang dulu. Kenapa Bapak bisa sampai sedemikian? Kenapa toh? Karena ini penyakitnya langka. Kok maksudnya langka gimana? Iya, Bapak ini penyakitnya langka. Makanya kami datangkan dokter sampai dari Jepang. Karena di Indonesia belum bisa menangani. Belum ada penyakit seperti Bapak. Saya kaget. Sampai sedemikian nih. Padahal saya dengar dari saudara saya, teman-teman, pasang ring sekarang biasa yuk. Jangan kaget. Itu udah hal lumrah. Pikir saya cuman gitu. Kenapa ini dokter pertama ngomong penyakitnya langka. Kami datangkan dari Jepang. Sampai rumah sakit dibuat heboh. Kami bekerja keras khusus untuk Bapak. Saya cuma diam. Terus dikasih tahu, Pak, nanti kalau pasang ring, Bapak jangan kaget. Di atas Bapak tuh semua banyak kamera. Terus nanti banyak dokter yang melihat Bapak waktu dipasang ring. Saya bingung. Tak guyoni aja. Tapi jadi selebritis ya. Sampai dilihat dokter-dokter senior dari seluruh Indonesia. Dokter senior dari Jakarta, rumah sakit terkenal aja, ada 4 orang yang datang. Yang rumah sakit terbagus di Indonesia. Saya sampai kaget. Dari Sulawesi, dari Medan, dari mana? Dokternya ngomong, oh iya, saya cuman gitu aja. Pokoknya iya aja. Karena saya nggak tahu, sebetulnya saya nggak tahu. Tapi kalau saya diterangkan pun, karena kami kan bukan orang kedokteran, dia nggak tahu. Dokter kedua datang pokoknya juga ngomong. Dioperasi. Iya, dokter kedua juga ngomong, ini penyakit Bapak langka. Jadi kami betul-betul disibukkan, heboh. Saya tuh sampai bingung. Akhirnya besoknya pagi masuk. Jadi itu dokter dari Jepang yang mengoperasi sendiri? Belum. Ini dokter yang biasa ngomong sama saya. Terus besoknya dia masuk ruang operasi. Di ruang operasi, sebelum dia masuk ruang operasi itu, sebelumnya dokter dari luar kota tuh masuk semua bawa koper, Bu. Saya bingung, terlalu heboh di luar seperti kamar perhelatan operasi itu benar-benar heboh. Sampai TV sebesar LCD gereja yang samping itu dibawa masuk ruang operasi. Saya sama anak-anak tuh sampai bingung lihat ini kok ngapain sampai sedemikian. Akhirnya dokter-dokter pada masuk, ada 3 orang bapak-bapak itu yang nyalami. Jadi asernya dokter-dokter duduk di belakang saya. Saya tanya, Pak, saya mau tanya, kok Bapak enggak ikut masuk? Oh, saya bukan dokter. Lah, Bapak siapa? Oh, saya karyawan penjual alat kesehatan. Oh, loh, kenapa toh Pak? Kok sampai sedemikian banyak dokter? Sebetulnya saya kan sudah tahu sedikit. Tapi kan saya penasaran, iya, ini penyakitnya Bapak yang dipasang ring langka. Kenapa toh disebut langka? Saya kan penasaran. Gini loh, Bu, karena punya Bapak itu ada pengapuran di luar, yang di dalam tuh plak. Dan itu ada yang dilekuk-lekukan. Lah itu yang sangat susah. Itu harus dibor. Bornya itu harus spesial. Di sini belum ada, baru kita datangkan. Dan dokter yang mengoperasikan kalau bukan yang canggih itu tidak bisa. Jadi makanya didatangkan dokter dari Jepang. Spesial. Terus nanti kalau sedikit salah, Bu, nyobek pembuluh darahnya Bapak, akan pendarahan hebat. Dan Bapak ada diabetes. Itu lebih parah. Waktu itu saya langsung lemes. Saya cuma Tuhan, apa yang terjadi sama Binarto saya serahkan sama Tuhan. Saya percaya Tuhan memberikan yang terbaik. Bagi saya cuma itu aja. Karena saya tidak bisa berbuat apa-apa. Dia sudah di kamar operasi, saya di luar. Tapi Tuhan, semuanya Tuhan berikan yang terbaik. 3 jam setelah dia masuk, Binarto keluar dengan ketawa. 3 jam ya? 3 jam. 3 jam kalau operasi itu biasa ya, nggak lama banget ya. Saya juga cuma ketawa, puji Tuhan ya Pak, sudah sehat ya Pak, sudah sembuh. Cuma dia yang tahu yang di dalam bagaimana. Di dalam gimana sih Pak? Jadi ini aman-aman semua? Ya, justru makin kepada hari-harinya makin meneguhkan saya, Bu. Bahwa Tuhan betul-betul ingin berkarya dalam hidup saya gitu ya. Artinya bukan hanya karya keselamatan tetapi juga untuk di dalam bagian-bagian hidup saya gitu. Seminggu sebelum saya hari H tanggal 16 Januari yang ditetapkan di awal kami pembicaraan dengan dokter di Semarang itu, kami dapat telepon, Bu, dari asisten dokter yang menangani saya itu bahwa saya harus mengirimkan CD-nya itu ke Semarang dengan segera, karena penjelaskan
karena ada dokter Jepang yang akan membantu kami gitu untuk saling bertukar. Jadi perasaan saya berbeda dengan istri saya ketika saya masuk ke ruang operasi itu akan ditangani. Justru saya merasa aman hati saya gitu, karena saya tahu ini adalah pekerjaan Tuhan buat saya gitu kan. Ada Tuhan yang pisang kepok tadi ya. Dari rangkaian itu salah satu rangkaian dari yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan perlihatkan buat saya gitu. Jadi justru perasaan saya tuh saya aman, tenang, karena ada gitu Tuhan yang menyertai saya. Ini karya Tuhan buat saya gitu. Gak mungkin ada terjadi sesuatu yang mencelakakan, gak mungkin, karena kalau karya Tuhan pasti. Ya. Jadi, wah, akhirnya selesai semuanya, Pak Bin sampai sekarang sehat walafiat ya. Luar biasa. Tuhan itu selalu cukup ya Bu ya. Itu setelah operasi ada kontrol lagi Pak? Ada kontrol sekali. Kemarin ini ada kontrol sekali. Dokter mengatakan apa? Dan tidak apa-apa. Udah tidak apa-apa. Iya, baik. Bagi saya itu pemeliharaan Tuhan itu selalu cukup dan tepat pada waktunya. Iya. Jadi pesannya apa? Pemeliharaan Tuhan itu bagi kita tuh selalu cukup dan tepat pada waktunya. Kita tidak perlu meminta sampai sedemikian, Tuhan tetap peliharakan kita. Asal semuanya yang kita butuhkan benar-benar percaya. Kita percaya dan pasrah penuh sama Tuhan. Begitu apa? Luar biasa ya mujizat-mujizatnya sampai sebegitunya. Tapi benar-benar pasrah dan apa Bu? Percaya. Kuncinya Tuhan selalu itu. Cukupkan dan tepat Tuhan. Pada waktunya. Tepat pada waktunya. Oke, terima kasih Bapak Ibu Winarto yang sudah menyaksikan mujizat demi mujizat. Ini zona mujizat yang luar biasa. Banyak sekali mujizat yang kita terima, Bu. Ini belum semua loh, Saudara. Tapi karena waktunya tidak memungkinkan ya, sampai di sini saja zona mujizat. Yang penting terus percaya, berserah, dan satu lagi apa, Bu? Indah pada waktunya. Tepat Tuhan itu menyediakan tepat pada waktunya. Yang masih hari ini bergumul tentang sakit penyakit, soal keuangan, soal keluarga, ayo datang ke Tuhan. Rumah Tuhan selalu ada kekuatan, selalu ada impartasi doa. Banyak sekali kok kita ada ibadah raya ada, ibadah Miracle Night Worship ada setiap Jumat, ibadah doa puasa ada, yang umas pun ada. Semua disediakan untuk orang-orang yang butuh Tuhan. Yang percaya juga tentunya. Yang belum percaya ayo percaya. Kalau mau terima mujizat tentunya ya. Pemirsa, demikian acara Zona Mujizat hari ini ya. Luar biasa, saya sampai wow. Dari rumah, dari anak menikah sampai sakit pun Tuhan tolong sedemikian rupa. Ketika Bapak Ibu Bin ini percaya dan berserah. Jadi bagi Anda yang mungkin hari ini sedang bergumul ya masalah apapun lah ya, Tuhan itu sanggup menolong anak-anaknya yang mau datang kepadanya, mau datang ke rumahnya, percaya kepadanya, dan mau berserah kepadanya. Pasti pertolongannya datang tepat pada waktunya. Amin. Seperti yang Bapak Ibu Bin alami ya. Ayo datang ke rumah Tuhan, ayo mengenal Tuhan Yesus yang masih bisa buat mujizat sampai hari ini. Terima kasih, tetap di acara Zona Mujizat. Kita ketemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.